Selamat siang, saya Wayan Laudia Sintabela dengan NIM 248114026 akan melakukan presentasi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Manfaat Daun Kelor Moringae oleifera dalam merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu Muncartias Palupi MHam selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Sanata Dharma. Baik, kita masuk ke kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Makalah ini dengan judul Efektivitas Manfaat Daun Kelor Moringae oleifera dalam merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah dapat diselesaikan. Makalah ini disusun sebagai tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dan untuk memperluas pengetahuan mengenai manfaat daun kelor, khususnya dalam perawatan kulit wajah. Saya sendiri selaku penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya agar makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muncartias Palupi MHam atas arahan dan bimbingannya serta orang tua dan semua pihak yang telah memberikan dukungan. Saya selaku penulis menyadari makalah ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan sarannya sangat diharapkan. Semoga makalah ini bisa memberikan informasi yang berguna dan bisa menambah wawasan. Baik, kita masuk ke pendahuluan pentingnya perawatan kulit alami. Kulit wajah sering terpapar polusi, sinar UV, dan bahan kimia kosmetik yang dapat menyebabkan penuaan dini, jerawat, hiperpigmentasi, dan kulit kusam. Oleh karena itu, perawatan kulit wajah menjadilah sangat penting. Tren perawatan kulit juga kini beralih ke bahan alami, back to nature, karena dianggap lebih aman, minim efek samping, dan ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia sintesis. Daun kelor ini juga disebut seperti pohon ajaib untuk kulit. Daun kelor atau Moringae oleifera dikenal sebagai miracle tree karena seluruh bagiannya itu bermanfaat. Daun kelor yang kaya akan vitamin A, C, E, flavonoid, fenolik, dan antioksidan lainnya. Vitamin C dan E ini adalah antioksidan kuat yang menangkal radikal bebas. Sementara untuk vitamin A berperan dalam regenerasi sel kulit, senyawa antibakteri dan antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dan mencegah jerawat. Saya selaku penulis mencari banyak sumber penelitian yang menunjukkan ekstrak daun kelor ini memiliki aktivitas antioksidan tinggi yang menghambat kerusakan kolagen dan elastis. Dia mencegah penuaan dini. Sediaannya itu bisa berbasis kelor yang akan dijadikan seperti masker, krim, atau sabun yang sudah terbukti bisa menjaga kelembapan, mencerahkan, dan melindungi kulit dari sinar UV. Baik, kita masuk ke batasan dan rumusan masalah. Untuk batasan masalahnya tersendiri, di sini akan membahas pengertian daun kelor sebagai tanaman herbal potensial, kandungan bioaktif daun kelor seperti vitamin A, C, E, B3, flavonoid, polifenol, dan mineral, serta efektivitas manfaat daun kelor dalam meningkatkan kelembapan, mencerahkan, dan mencegah penuaan dini melalui aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Kalau untuk rumusan masalahnya tersendiri, kita akan membahas yang pertama itu apa pengertian daun kelor Moringae oleifera, dan yang kedua apa saja kandungan bioaktif dalam daun kelor, dan yang ketiga bagaimana efektivitas manfaat daun kelor dalam merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah. Untuk tujuannya tersendiri, di sini yang pastinya akan menjelaskan pengertian daun kelor, menguraikan kandungan bioaktifnya seperti apa, menjelaskan efektivitas dalam melembabkan, mencerahkan, dan melindungi kulit
wajah. Dan untuk manfaat teoritisnya tersendiri, ini akan memberikan pengetahuan ilmiah tentang daun kelor, menambah referensi akademik kandungan bioaktif dan mekanisme kerjanya, serta sebagai landasan teoritis untuk riset lanjutan di bidang farmasi, biologi, dan kosmetologi herbal. Kalau untuk manfaat praktisnya tersendiri, ini nanti akan bisa sebagai penambahan informasi bagi masyarakat tentang manfaat daun kelor, referensi industri kosmetik herbal untuk pengembangan produk, dan mendorong pemanfaatan SDA lokal berkelanjutan. Baik, kita masuk ke pengenalan daun kelor Moringae oleifera. Tanaman kelor atau Moringae oleifera ini dikenal sebagai remunggai di Bengkulu, dijuluki sebagai microtree karena tinggi kandungan nutrisinya. Pohon ini bisa mencapai 12 meter dengan diameter 30 cm. Daunnya bersirip tak sempurna, kecil, berbentuk telur, berwarna hijau hingga hijau kecoklatan seperti pada gambar di sini. Kelor adalah tanaman serbaguna dan produktif dengan senyawa alami yang lebih beragam dari tanaman lain. Kelor ini dia mengandung 46 antioksidan kuat, 18 asam amino atau 8 esensial, dan 36 senyawa antiinflamasi dan 90 nutrisi alami seperti vitamin dan mineral. Inilah yang menjadikan daun kelor ini salah satu herbal yang paling banyak dipelajari di berbagai negara. Untuk kandungan nutrisi dan bioaktif daun kelor tersendiri, yang pertama kita bahas dulu nutrisi tingginya itu dia daun kelor kaya akan zat besi atau Fe, vitamin C, seperti kita mengonsumsi 7 kali jeruk. Kalau untuk vitamin A-nya ini seperti kita mengonsumsi 4 kali wortel. Untuk kalsium seperti 4 kali mengonsumsi susu. Kalau kaliumnya itu kita seperti 3 kali mengonsumsi pisang. Dan proteinnya ini seperti 2 kali minum yogurt dan mengonsumsi telur. Sangat-sangatlah tinggi akan nutrisinya ya. Dan untuk pengeringannya ini dia meningkatkan nutrisi, tapi kecuali pada vitamin C. Kalau senyawa bioaktifnya ini dia mengandung flavonoid, polifenol, lycopene, beta-karoten, tanin, saponin, alkaloid, dan triterpenoid. Quercetinnya ini adalah antioksidan utama 4-5 kali lebih kuat dari vitamin C dan E. Jadi lebih kuat dari nutrisi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau untuk aktivitas antioksidannya ini, senyawa fenolik ini memiliki aktivitas antioksidan mencegah radikal bebas, anti kanker, dan anti diabetes, namun sensitif terhadap panas, cahaya, dan oksigen, serta memerlukan enkapsulasi. Baik, kita masuk ke efektivitas daun kelor untuk kulit wajah. Yang pertama pastinya untuk melembabkan dan anti-aging. Vitamin A, asam oleat, dan antioksidannya inilah yang menjaga hidrasi kulit kering, melawan radikal bebas, dan mencegah keriput. Vitamin A-nya juga membantu produksi kolagen, mengurangi bintik hitam dan kerutan pada wajah. Dan yang kedua, mengatasi jerawat dan mencerahkan. Sifat antiinflamasi dan antibakterinya lah yang membantu mengurangi peradangan jerawat. Masker daun kelor dapat mencerahkan kulit dan melindungi dari kerusakan UV. Dan yang ketiga, sebagai manfaat mental. Karena perawatan diri dengan masker kelor dapat menjadi terapi mental, memberikan relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri melalui peningkatan penampilan fisik. Namun ini untuk khusus kalau daun kelornya ini dijadikan masker. Kalau untuk seperti sabun, krim, dan lain sebagainya ini dia juga berfungsi memanfaatkan mental, namun bukan untuk terapi relaksasi, melainkan meningkatkan kepercayaan diri sebagai penampilan fisik. Baik, kita masuk kesimpulan dan saran.
Daun kelor ini atau Moringa oleifera adalah tanaman herbal multiguna seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dengan potensi besar untuk kesehatan dan perawatan kulit wajah. Kandungan bioaktifnya yang memberikan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang tinggi, melindungi kulit dari radikal bebas, memperlambat penuaan dini, menjaga kelembapan, dan memperbaiki sel kulit. Manfaatnya juga mencakup pencerahan kulit, mengurangi jerawat, efek relaksasi yang meningkatkan percayaan diri. Kelor adalah bahan alami yang aman, efektif, dan ramah lingkungan, serta berpotensi besar untuk pengembangan industri kosmetik herbal berbasis bahan lokal. Namun daun kelor ini tidak hanya sebagai bisa dijadikan masker, krim, atau sabun seperti yang saya tadi sudah bahas, melainkan daun kelor ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagai pewarna hijau dan pewarna hijau yang nanti akan dicampurkan ke makanan gitu, agar bisa dikonsumsi dengan baik karena nutrisi dan kandungan bioaktifnya ini sangat tinggi. Disarankan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas ekstra daun kelor ini melalui uji stabilitas formulasi dan uji klinis, karena untuk saat ini uji stabilitas formulasi dan uji klinisnya belum dilakukan lebih jauh. Jadi saya harapkan penelitian lebih lanjutnya bisa membahas hal tersebut untuk bisa lebih membuktikan keamanan yang benar-benar sudah teruji dari uji klinis tersebut. Industri kosmetik herbal ini diharapkan memanfaatkan potensi ini karena masyarakat didorong beralih ke produk alami, dan pemerintah serta lembaga akademik juga mendukung sosialisasi dan pelatihan pengelolaan kelor untuk meningkatkan nilai dari ekonomi lokal. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi luar biasa dari si daun kelor Moringa oleifera dalam perawatan dan menjaga kesehatan kulit wajah. Semoga informasi ini dapat menginspirasi eksplorasi lebih lanjut dan pemanfaatan bahan alami yang aman serta efektif untuk kecantikan dan kesehatan kulit kita. Baik, saya ucapkan selamat siang.